Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukrillahi haqqa syukrih. Salatan wa salaman daimeni mutalazimeni ala asyrafi khalqih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zid wa barik lana fi ilmina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan iktikaf singkat kita pada kesempatan siang hari ini seluruhnya dalam limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang dirahmati Allah, jamaah salat zuhur, sama-sama kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan hati kita Allah jaga keikhlasannya, lurus dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak yang dirahmati Allah, kesempatan yang berbahagia ini bahasan kita adalah hutang dalam perspektif agama Islam. Jamaah dirahmati Allah, salah satu yang sangat diperhatikan dalam agama Islam ini adalah tentang syariat hutang piutang. Ini syariat diperbolehkan tapi dengan syarat berilmu dahulu sebelum berhutang. Kenapa? Karena subhanallah, kalau kita perhatikan hancurnya persahabatan boleh jadi karena sebab hutang pihutang. Hancurnya pertemanan boleh jadi karena sebab hutang pihutang. Bahkan subhanallah, kalau dikatakan Hiroshima dan Nagasaki itu hancur karena bom, ya, warung kopi dan warung nasi itu bisa hancur karena bon. Apa itu bon, Pak? Hutang. Ya, jadi hutang ini sangat luar biasa. Makanya ayatnya pun ketika berbicara tentang hutang, kalau Bapak lihat dalam suratul Baqarah 282 itu sangat panjang sekali ayatnya. Artinya Islam memberi porsi yang sangat luar biasa, harus kita pelajari tentang soal hutang pihutang. Nah, sekarang waktu yang singkat ini saya akan coba sampaikan beberapa kaidah tentang soal hutang pihutang. Jadi ada yang disebut dengan orang yang menghutangi atau kita sebut dengan kreditur, ya, ada yang berhutang. Kita sebut dengan debitur, begitu kan? Yang pertama yang perlu untuk saya sampaikan adalah kaidah atau motivasi bagi orang-orang yang menghutangi. Ya, karena ini sesuatu yang sangat luar biasa diatur oleh Allah. Dalam satu hadis Rasul riwayat Ibnu Majah dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marratain illa kana ka shadaqatuha marratan." Ya, siapapun seorang muslim yang meminjamkan muslim berupa pinjaman, ya, dalam hal uang, seorang muslim meminjamkan muslim lainnya uang sebanyak 2 kali
maka yang satunya itu Allah nilai sedekah. Jadi ada yang pinjam uang ke bapak, 2 kali pinjaman, yang satu sedekah. Subhanallah. Hadis ini memberikan pelajaran bahwa nilai sedekah itu lebih tinggi daripada menghutangkan. Kenapa? Karena ketika seseorang meminjamkan 2 kali pinjaman, Allah hanya hitung satu sedekah. Alasan yang kedua, karena sedekah itu tidak berharap apapun. Sementara ketika kita meminjamkan kepada orang, kita berharap uang kita kembali. Makanya 2 kali meminjamkan kepada orang sama dengan 1 kali sedekah. Ini keutamaan orang yang mampu untuk memberikan pinjaman. Yang kedua, masih bicara adab. Ya, adab seorang yang meminjamkan uang. Yang kedua, menangguhkan waktu. Bahkan memutihkannya. Subhanallah, ini setelah tahu ini Pak, memang ujian penuntut ilmu itu berat mengamalkan. Jadi yang sudah tahu ini nanti, ini kalau bisa praktek, subhanallah. Ya, kata Nabi, orang yang dihutangi, ya dia harus punya adab, satu, menangguhkan ataupun memutihkan. Ya, kenapa menangguhkan? Ya, karena kadang-kadang orang yang punya hutang kepada kita, mungkin dia lewat dari tempo, sesuai dengan akad perjanjian. Misalnya dia pinjam, saya akan kembalikan bulan depan ya, ternyata bulan depan ada musibah. Entah sakit keluarganya, entah kehilangan hartanya, jatuh dia fakir, tidak punya uang, maka orang yang dipinjami uang harus memberikan tempo. Ya, tidak boleh memaksa, tidak boleh. Pokoknya kamu harus bayar, jual apapun yang kamu punya, itu tidak boleh. Ya, dalam syariat Islam, bahkan ini dikatakan dalam Al-Quranul Karim, ketika ada orang yang memang dia fakir, tidak bisa bayar hutang, sesuai dengan jatuh tempo, kata Allah, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Fanadhiratun ila maisarah, artinya berikan kemudahan, ya, berikan jatuh tempo atau waktu tenggang. Sampai kapan? Terserah. Ketika dia mengatakan, saya kayaknya belum bisa bayar nih, ya 1 tahun, 2 tahun, silakan berikan kemudahan. Ya, atau pilihannya putihkan hutangnya. Ini cuma 2 pilihannya Pak. Tidak ada perintah untuk memaksa membayar. Ya, kecuali memang ini orang tidak mau bayar hutang, ini beda. Ya, ini orang yang tidak mampu, bukan tidak mau. Kalau ada orang yang mampu tapi tidak mau bayar, ini jahat. Ya, bahkan kalau bisa dikatakan bukan orang kaya yang pelit sebetulnya, tapi orang-orang yang punya hutang ini tidak mau bayar. Hasil surveinya adalah 10 orang yang dipinjamkan uang oleh 1 orang kaya, 10-10-nya tidak mau bayar. Itu bukan tidak mampu, maknanya tidak mau. Jadi kalau memang dia tidak mampu, kita melihat fakir, kasih tempo, tangguhkan atau diputihkan. Subhanallah. Ada satu keutamaan bagi orang-orang yang memutihkan. Ya, kata Allah, ayatnya belum selesai. Wa an tasaddaqu khairal lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu bersedekah, ya, kalau kamu bersedekah lebih baik untukmu kalau kamu tahu. Jadi maknanya ketika memutihkan hutang seseorang itu jauh lebih baik daripada kita memberikan tempo. Ya, walaupun secara bahasa Al-Quran, yang pertama tadi memberi tempo, hukumnya apa Pak? Wajib atau enggak? Memberi tempo. Qurannya mengatakan fanadhiratun, fanadhiratun. Di situ ada kata perintah. Ya, kata perintah maknanya, kalau kata perintah berarti harus, wajib. Tapi yang kedua, wa antasaddaqu khairul lakum. Tapi apabila kalian membersihkan atau mensedekahkan, itu lebih baik bagi kalian. Hukum yang kedua, mensedekahkan apa? Sunnah. Hukum pertama, memberi tempo, wajib. Hukum mensedekahkan atau memutihkan, sunnah.
secara hukum mana yang lebih afdal dari dua hukum ini, Pak? Yang wajib atau yang sunnah? Secara hukum yang wajib tetap harus di atas yang sunnah. Tapi ternyata tidak selalu yang wajib itu harus di atas yang sunnah, Pak. Ada pengecualian. Contoh dari ayat ini saya sampaikan, keutamaan mensedekahkan harta yang dihutangi tadi, ada satu, kata Allah, khairul lakum, kalian menjadi orang yang terbaik. Yang kedua, in kuntum ta'lamun, dan kalian sebenar-benar orang yang berilmu. Jadi Allah kasih dua keutamaan. Bagi yang memutihkan hutang, satu, dia orang terbaik. Yang kedua, orang yang berilmu, kata Allah. Kalau dilihat dari keutamaan ini, mana yang lebih bagus? Memutihkan atau memberi tempo? Memutihkan. Jadi nggak semua yang wajib ya itu bisa di atas keutamaan yang sunnah. Terkadang yang sunnah itu justru menyempurnakan amalan wajib. Contoh lain, salam. Bapak tahu menjawab salam hukumnya apa? Wajib. Tapi mengucapkan salam hukumnya apa? Mubah. Boleh. Ya, atau bahkan sunnah. Memang Rasulullah memerintahkan kita kalau ketemu idalakitum fasalim alaihi. Kalau bertemu saudara muslim, ucapan salam. Tapi pertanyaan saya, apakah orang bisa menjawab salam kalau tidak ada yang salam kepadanya? Mana yang lebih utama dari pelaku ini, Pak? Yang salam lebih dulu atau yang menjawab salam? Ternyata yang lebih utama yang lebih dulu melemparkan salam. Karena kaidah dalam berbuat baik itu adalah siapa yang paling pertama. Jadi yang melakukan kebaikan yang paling pertama itu yang terbaik. Makanya nggak semua yang sunnah itu kalah dengan yang wajib. Subhanallah. Jadi boleh jadi dia menyempurnakan yang wajib. Seperti orang yang jawab salam, sempurna pahala kebaikannya karena sebab ada orang yang mengucapkan salam. Ya walaupun ada salam yang nggak boleh dijawab juga. Salamnya siapa itu? Salamnya orang yang datang ke kubur. Kita kalau ziarah kubur, Pak, salam itu nggak harus dijawab sama jenazah. Kalau dijawab, Bapak kabur. Salamnya imam ketika sholat tadi, ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam imam, batal sholatnya. Ya, atau ketika sedang sholat ada yang salam, nggak usah jawab. Ya, maka ini di antara keutamaan orang-orang yang menghutangi. Ternyata adabnya kalau memang jatuh tempo, kalau memang tidak mampu bayar, sudah jatuh tempo, kasih waktu lagi, Pak. Tapi kalau Bapak bisa memutihkan, khairul lakum in kuntum ta'lamun. Subhanallah. Ini yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita kalau memberi bantuan, memberi pinjaman, usahakan usia kebaikannya itu lama. Jadi usia kebaikan kita itu, Pak, usahakan lama. Nah sekarang kalau kita lihat mana yang lebih lama, usia kebaikan secara fisik atau secara finansial? Finansial. Kata ulama, kebaikan secara finansial itu lama. Makanya kalau ada orang minta tolong dengan fisik kita, ambilkan barang, antarkan saya naik motor, itu selesai, ya sudah selesai. Barang sudah dipindahkan, selesai. Tapi ketika memberikan bantuan berupa finansial, uang, itu panjang kebaikannya. Sehingga orang yang baik itu kalau dia ingin melakukan kebaikan, dan kebaikan itu lama usianya. Ya, jadi silakan tuh, mau tolong orang, saya mau nolong kamu tapi urusan finansial ya. Saya tidak mau kalau urusan angkut barang, urusan antar kemana, itu silakan yang lain. Urusan finansial saya yang akan bantu kamu. Itu menjadi orang yang terbaik. Ya, ini disampaikan dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Man nafasa'an muslimin kurbatan min kurabi dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah.
Ya, siapa yang melepaskan saudaranya sesama muslim dari kesusahan dunia, maka Allah akan lepaskan dia dari kesusahan hari kiamat. Subhanallah. Jadi siapa yang meringankan, ya, memudahkan urusan saudaranya di dunia, Allah akan ringankan, Allah akan mudahkan urusan dirinya kelak di hari kiamat, di mana tidak ada pertolongan, Pak, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Termasuk dalam hadis yang lain, siapa yang menjaga aib saudaranya di dunia, Allah akan tutupi aibnya di akhirat. Ya, betapa mulianya orang yang bisa memudahkan urusan orang lain, khususnya dalam soal finansial. Ini yang ketiga. Yang keempat, ya Bapak yang dirahmati Allah, yang keempat, ya Nabi menganjurkan kepada siapapun yang menghutangi, tolong berikan kemudahan. Jadi orang yang punya harta, Pak, berikan kemudahan kepada orang yang meminjam harta kepada kita. Jangan mempersulit. Ya, di antara contoh disampaikan dulu di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat ini punya hutang, tapi usahanya kena musibah sehingga dia tidak bisa membayar hutang, bahkan semakin numpuk hutangnya, sehingga Rasulullah mengumpulkan para sahabat untuk membantu menyelesaikan hutang-hutangnya. Siapa yang ingin berdonasi untuk sahabat ini, silakan. Ternyata hasil donasi itu tidak cukup juga, ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh pada orang yang dihutangi itu untuk mengambil uang yang ada. Ya, misalnya kita punya utang 5 juta, setelah ada donasi hanya terkumpul 3 juta, Pak. Ya sudah, ambil yang ada, yang 2 juta kata Rasul relakan, sudah putihkan. Jadi ini sifat orang yang menghutangi. Jadi Allah kasih motivasi, siapapun yang mau memudahkan, maka Allah mudahkan urusannya di hari kiamat. Dan Nabi pun memerintahkan untuk kita memudahkan. Inilah Islam. Islam itu keseimbangan. Jadi walaupun keseimbangan, tapi bukan berarti saling merugikan. Tidak ada yang dirugikan. Contoh hubungan rumah tangga. Laki-laki cari nafkah, istri di rumah. Ya, kalau dua-duanya cari nafkah, Pak, itu tidak akan seimbang itu. Makanya keseimbangan itu belum tentu sama prakteknya. Contoh dalam urusan hutang piutang. Yang punya uang menghutangi, Allah berikan tata cara. Bagaimana tata cara supaya tidak terjadi saling menyakiti, saling merugikan. Nah, ini untuk orang yang menghutangi. Kemudian yang kedua, untuk orang yang berhutang. Ini pastinya orang yang tidak mampu. Ya, Allah berikan juga tata cara. Yang pertama, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengatakan bahwa hutang itu sesuatu yang menakutkan. Ya, apa kata Nabi? La tukifu anfusakum ba'da amniha. Jangan kalian membuat takut dirimu setelah Allah berikan rasa aman. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, maksud dari memberikan rasa takut setelah diberikan rasa aman itu apa? Kata Nabi, ad-dain, karena hutang. Orang kalau punya hutang, Pak, itu tidak akan merasa aman. Ya, contoh, mohon maaf, yang sekarang sedang ramai itu pinjaman online gitu kan. Orang tidak pernah bisa tenang gitu. Ketika pinjaman online itu menagih, itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Tadi kan kita bahas, mungkin nggak pinjaman online itu kalau pas nagih, lalu yang ditagih itu bilang begini, kamu nggak baca ayat Quran, kata Allah suruh kasih tempo, terima nggak itu dia? Nggak ada. Atau kata Allah suruh putihkan, oh malah marah-marah dia. Bahkan kalau nagih itu beberapa jamaah yang cerita ke saya itu nggak punya hati nurani, Pak. Naudzubillah. Makanya ya orang-orang yang berhutang ini tidak akan pernah merasa aman. Sehingga Nabi mengatakan, man asbaha sahihan fi jasadihi wa aminan fi syirbihi wa qutun inda yaumihi faka'annahu indahu dunya wa ma fiha. Siapa yang bangun tidur badannya sehat, kemudian bangun tidur merasa aman, tidak diteror
baik oleh debt collector ataupun tidak ditaruh oleh tetangga sebelahnya, dan punya makanan hari itu, maka dialah orang kaya, kata Nabi. Seolah-olah dia punya dunia dan seisinya, Pak. Salah satunya adalah orang yang merasa aman. Ya, tapi kata Nabi, Anda tidak akan pernah merasa aman kalau Anda punya hutang. Makanya hutang itu sesuatu yang menyakitkan, menakutkan dan menyakitkan. Coba, adil nggak Islam? Tadi satu sisi kita dimotivasi untuk memberi pinjaman kepada orang. Apalagi kalau orang itu butuh, datang ke kita dan kita punya, hukumnya wajib memberi pinjaman, Pak. Ya, kalau memang orang itu butuh untuk kebutuhan yang penting, untuk berobat, untuk anak masuk sekolah, mungkin sudah tidak ada lagi hari, tidak bisa lagi negosiasi dengan sekolah, itu wajib ketika kita punya uang kita pinjamkan. Tapi kalau untuk urusan maksiat haram, Pak, kita kasih orang, bro pinjem dong 1 juta aja, mau ngapain? Ini judi online, tanggung semalam kalah. Kita kasih, Pak, haram, itu tidak boleh. Kalau yang perkara mubah, silahkan, boleh dikasih, boleh tidak dikasih. Ya, maka ketika berbicara orang yang meminjamkan, Allah kasih motivasi, tapi Allah juga kasih motivasi. Ya, hati-hati, gampang berhutang itu akan membuat Anda tidak aman. Nah, ini yang pertama. Ya, dalam hadis riwayat Abu Hurairah dikatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Ya, jiwanya seorang mukmin itu tertahan karena sebab hutangnya, sampai hutangnya dilunasi. Jadi jiwa kita ini ya tertahan, maknanya kita ini kadang-kadang bisa turun turun izzah kalau punya hutang tuh, apalagi bayarnya telat lagi. Ya, belum lagi kalau datang surat ke rumah, belum lagi kalau datang stempel di rumah itu, naudzubillah. Apalagi kalau ditarik kendaraannya, itu kan jadi tergade itu jiwanya, tertahan. Ya, kalau enggak dilunasi. Ini yang pertama. Jadi utang itu menakutkan. Yang kedua, hutang itu sebab orang melakukan kedustaan. Ya, hati-hati nih, naudzubillah. Ya, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah sampai berdoa dalam salat. Rasul itu manusia yang paling soleh, paling takwa. Tapi lihat doanya dalam salat. Apa kata Nabi? Faqalahu qail ma aktsara ma tastaidu minal maghram. Subhanallah. Rasulullah mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thimi wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan terlilit hutang. Tuh, Pak. Nabi doanya tidak mau masuk ke dalam dosa dan terlilit hutang. Ya, lalu sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa doa itu yang sering engkau ucapkan? Apa kata Rasul SAW? Inna rajulu idha gharima haddatha fakadzaba wa wa'ada fa'akhlafa. Karena orang itu kalau punya utang, kalau dia bicara dia bohong, kalau janji dia ingkar. Tuh, coba perhatikan, orang kalau punya utang kan ditagih nih, Pak, ketemu ditagih, itu alasannya tuh kadang-kadang bisa bohong. Betul nggak ini? Bukan kata saya, kata Nabi. Nanti ketemu lagi janji 3 hari ya, 3 hari ternyata belum ada, itu bisa bohong lagi tuh. Jadi kalimatnya dusta, janjinya ingkar. Bahkan kalau orang, naudzubillah, punya utang tuh kadang-kadang sholat berjamaah ke masjid nggak mau dia. Kenapa? Dia punya hutang sama imam. Begitu imamnya salam, itu jamaah cuma segitu-gitunya, dia mau nggak mau kelihatan tuh. Begitu salam, Assalamualaikum warahmatullahi, imamnya lama ngeliat dia tuh. Subhanallah. Ya, maka hutang itu sebab orang mudah untuk berdusta. Bahkan, subhanallah, dalam hadis lain dikatakan, ya ini bahayanya, man mata wa huwa bari'um minats tsalatsa, man mata wa huwa bari'um min tsalatsin. Ya, siapa yang meninggal, ya kemudian dia dalam keadaan terbebas dari 3 hal, maka dia masuk surga. Dakhalal jannah. Siapa yang wafat, dia yang mati terbebas dari 3 hal, masuk surga. Apa yang 3 hal ini? 1, al-kibri, al-ghululi, wad-daini. Al-kibr, sombong. Bebas dari sombong, surga.
Kemudian gulul. Apa itu gulul? Khianat. Ya, gulul itu khianat, tidak amanah. Yang ketiga adain, hutang. Subhanallah. Hutang disejajarkan dengan sombong dan khianat, Pak. Disetarakan oleh Nabi. Makanya tidak main-main ini masalah hutang. Ya. Kenapa? Sombong, gulul, dan hutang. Kalau sombong, itu haknya Allah yang kita ambil. Yang boleh sombong kan cuma Allah. Allah mutakabbir. Jadi kalau haknya diambil, Allah akan nuntut haknya nanti. Kenapa kamu pakai pakaianku? Yang bisa sombong itu cuma aku, kata Allah. Yang kedua, gulul. Gulul ini orang yang mengambil haknya rakyat. Ya koruptor lah dikatakan. Khianat, dia tidak amanah jadi pejabat. Maka nanti akan dituntut itu. Yang ketiga, hutang. Ya, kenapa? Karena hutang ini mengambil hak orang lain, walaupun dengan izin, tapi kalau tidak dibayar, nah sama dengan pencuri dia. Ya, naudzubillah. Makanya hati-hati. Ya, orang yang hutang ini kata Nabi akan mudah berdusta dan akan mudah ingkar janji. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, hutang bisa menghalangi seseorang masuk surga, walaupun dia mati dalam keadaan syahid. Naudzubillah. Dalam riwayat yang sahih, dalam hadis Muslim, ada seorang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah seandainya saya mati dalam keadaan mati syahid, dosa saya akan diampuni ya Rasul?" Kata Rasulullah SAW, "Na'am. Wa anta sabirun muhtasibun mukbilun ghairu mudbir." Iya, dosa kamu akan diampuni ketika kamu mati syahid, tapi syaratnya satu, kamu sabar. Yang kedua, kamu ikhlas, berharap pahala dari Allah, tidak berharap pujian dari orang. Yang ketiga, mukbilun ghairu mudbir, kamu maju ke depan, tidak mundur selangkah pun. Jadi kalau perang itu, Pak, mundur selangkah saja takut itu tidak masuk kategori syahid. Makanya sahabat Nabi itu ada yang ketika wafat dalam medan pertempuran, itu semua lukanya ada di depan. Ya, 90 tebasan pedang semuanya di depan. Artinya sahabat ini tidak mundur satu langkah pun, Pak. Subhanallah. Karena kalau dia mundur lari, yang kena mana? Belakang. Lalu Rasul berhenti sebentar sambil mengatakan, ilad dain, kecuali orang yang punya hutang. Jadi kalau ada orang mati syahid, dia ikhlas karena Allah, dia tidak mundur sedikit pun, dia sabar, masuk surga. Ilad dain, kecuali dia punya hutang. Kata Rasulullah, fa inna Jibril alaihissalam qala lidzalik. Barusan Jibril turun menyampaikan tentang ini kepadaku. Subhanallah. Jadi inilah adab-adab orang yang menjadi orang yang ingin berhutang, sehingga yang kaya mudah memberi, tidak pelit, tapi yang miskin juga tidak mudah menerima. Ini terjadi keseimbangan. Ya, jadi walaupun yang kaya, aku pinjamin kamu uang, aku pinjamkan uang, kamu butuh berapa? Yang butuh mikir, Pak. Aduh, nanti tidak aman. Aduh, nanti saya banyak bohong. Aduh, nanti kalau mati meninggalkan hutang, ini urusannya saya tidak bisa ini masuk ke dalam surganya Allah. Maka ini bagaimana Islam ini memberikan solusi tentang hutang piutang. Baik, Bapak dirahmati Allah. Ya, saya mohon izin 3 menit ya, karena ini penting juga. Ya, ini penting juga, ada catatan yang harus kita ketahui tentang hutang piutang. Jadi ada dalam kaidah fikih muamalah al-qusud fil uqud mu'tabarah. Ya, al-qusud fil uqud mu'tabarah. Niat dalam akad itu menjadi terhitung, Pak. Karena ini mungkin bisa terjadi dalam muamalah antara kita yang punya hutang atau yang berhutang. Maksudnya gini, kalau ada orang hutang, dia yang memberikan hutang itu ikhlas. Memang dia niatnya bantu, tidak ada embel-embel lain. Tapi yang berhutang ini, dia punya niat memang tidak mau bayar hutang. Ada nggak orang yang begitu modelnya tuh? Dia kalau minta nggak dikasih, tapi kalau hutang biasanya dikasih. Tapi dia sudah punya niat. Jadi setiap orang tuh dihutangi, ke sini hutang, ke situ hutang, ke situ hutang. Tujuannya tidak mau bayar. Ingat, akadnya hutang piutang secara zahir sah, itu hutang piutang. Ya, tapi hukum untuk personal bagi yang dihutangi dia tidak ada masalah. Di mata Allah dia berbuat kebaikan. Tapi untuk yang berhutang, kata Nabi,
ayyuma rajulin tadayyana dainan wa huwa mujmi'un alla yuwafiha iya, kalau ada laki-laki dia berhutang sementara dia punya keinginan untuk tidak melunasinya, laki Allah sarikan, maka orang ini akan datang kepada Allah di hari kiamat menjadi seorang yang punya predikat pencuri. Itu maling itu, Pak. Sampai kapan? Sampai kiamat, sampai kalau enggak minta maaf enggak selesai, selama itu dia mencuri. Naudzubillah. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadisnya sahih. Ya, sama dengan seorang suami, mohon maaf, menikahi wanita tapi enggak mau kasih mahar. Ya, enggak mau kasih mahar dia. Maka niatnya enggak mau kasih mahar, memang niatnya jahat, enggak mau kasih mahar. Maka selama pernikahan itu dihitung zina. Walaupun sah di mata hukum, di mata negara. Tapi karena dia tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, maka secara hukum untuk laki-laki ini dia katakan zina dengan perempuan ini. Istrinya tidak dikatakan berzina dengan laki-laki ini, tapi laki-laki ini dikatakan berzina dengan istrinya. Itu Islam itu mengatur dengan luar biasa. Ini yang pertama. Makanya kalau utang, tolong tanya niatnya bayar enggak. Makanya kenapa dalam Quran ada catatan, ya kan? Supaya dia punya kesungguhan tanggal sekian mau dibayar. Maka selesaikan. Yang kedua, boleh enggak ada kelebihan dalam membayar hutang? Nah, ini sering ditanya nih, misalnya saya punya hutang 5 juta, lalu saya ketika mengembalikan saya lebihkan 6 juta, 7 juta, boleh atau enggak? Boleh. Boleh selama tidak ada kesepakatan di awal. Kalau ada kesepakatan, itu riba namanya, tidak boleh. Pokoknya pinjam 3 juta, kembalinya harus 3.500.000, itu tidak boleh. Tapi tanpa kesepakatan, boleh. Ini pernah terjadi kepada Rasul SAW. Rasulullah pernah hutang seekor unta, Pak. Umurnya 5 tahun saat itu, untanya 5 tahun. Begitu datang yang menagih, ternyata usia unta yang ada di peternakan Nabi saat itu tidak ada yang 5 tahun. Hanya ada 3 tahun atau 7 tahun. Maka Rasulullah perintahkan kepada sahabatnya, utuha, kasih unta yang 7 tahun. Artinya lebih baik dari yang dipinjamkan. Boleh. Subhanallah. Ya. Nah, kemudian kata Nabi, inna khiyarakum ahsanukum qada'an. Karena sebaik-baik kalian adalah orang yang memberikan pengganti yang terbaik. Nah, pengganti terbaik itu maknanya lebih dari apa yang diberikan. Jadi ini ya saya kira yang mungkin bisa saya sampaikan. Tapi kalau ada yang, ini satu lagi, ada yang kasih hadiah misalnya, kita dihutangi 5 juta, lalu orang yang punya hutang kepada kita itu, dia kasih hadiah kita handphone seharga 1 juta, maka handphone yang diberikan itu, Pak, sudah termasuk ke dalam cicilan hutang dia. Handphonenya tidak bisa kita ambil free, hutang dia masih utuh 5 juta, itu riba. Bisa dipahami nggak? Jadi potong daripada apa hadiah yang diberikan. Ini pernah terjadi kepada sahabat ya, ketika di zaman Umar ada seseorang yang datang, ya, orang ini ketika itu menjual ikan senilai 20 dirham. Ya, dia jual ikan harganya atau seorang penjual ikan, dia menghutangi 20 dirham. Kemudian dia dihadiahkan ikan oleh yang dihutangi ini senilai 13 dirham. Maka kata Ibnu Umar, khud minhu sab'ata darahim. Berarti sisa dari hutangnya kepadamu 7 dirham. Kamu jangan ambil lagi nanti 20 dirham. Karena 13 dirham sudah dikasih berupa hadiah ikan. Nah ini, Pak, hutang pihutang. Ya, saya kira ini karena keterbatasan waktu, ya, mudah-mudahan ini bisa menambah hazanah dan manfaat untuk kita semuanya. Ada yang ditanyakan, silahkan. Dari apa yang disampaikan, silahkan, Bapak. Iya, untuk yang diputihkan itu, yang memang kita lihat dia fakir, terhimpit, sudah nggak bisa bayar, Pak. Ya, kalau dia masih punya keinginan bayar, ajak diskusi baik-baik, mau bayar atau enggak. Ya, saya mau bayar, tapi saya jual mobil dulu ya. Tapi kita enggak maksa. Tidak harus dijual saat itu harus. Artinya tetap berlaku tempo, tapi kalau ternyata dia memang sempit, nggak bisa lagi nih solusinya. Nunggu lama-lama juga nggak akan jelas. Maka yang paling baik adalah putihkan. Tuh.
Syukran. Saya kira cukup ya. Ada lagi? Baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sama-sama kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minal quwwat du'a wallahu bariku fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.